Rahma Zakia dengan akhir NPM 144. Saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai film Deepwater Horizon. Jadi, film ini bukan hanya menceritakan tentang ring minyak yang meledak, tapi juga mengenai cara berkomunikasi di dalam organisasi yang bisa dibilang salah. Di balik tragedi besar ini, ada keputusan, ada rapat, dan ada cara-cara orang berkomunikasi yang sangat menentukan keselamatan bekerja. Baik, kita akan masuk ke identifikasi situasi komunikasi. Saya akan membacakan mengenai adegan yang menunjukkan komunikasi organisasi, yaitu pada rapat awal antara kru Transocean dan BP. Nah, adegan ini merupakan contoh paling jelas komunikasi organisasi dalam rapat tersebut. Dibahas keterlambatan proyek, hasil uji semen, serta keputusan melanjutkan pengeboran. Terjadi perbedaan pandangan antara pihak Transocean yang mengutamakan keselamatan dan BP yang menekankan target produksi. Komunikasi ini berlangsung antara teknisi, pengawas ring, dan perwakilan BP. Interpretasi data disederhanakan agar pekerja tetap berjalan. Ini menunjukkan kegagalan fokus komunikasi berbasis fakta. Lalu koordinasi tim saat kondisi darurat dan evakuasi setelah ledakan terjadi. Komunikasi antar kru menjadi krusial. Instruksi evakuasi, upaya penyelamatan, dan koordinasi tim menunjukkan komunikasi organisasi dalam kondisi krisis. Kemudian saya akan menjelaskan aktor utama dan peran dalam komunikasi. Yang pertama ada Mike Williams, itu sebagai Chief Electronics Technical Transocean, berperan sebagai komunikator teknis yang menyampaikan peringatan dan kondisi sistem ring. Namun posisinya yang tidak berada pada level pengambilan keputusan membuat suaranya kurang diakomodasi. Kemudian ada Jimmy Harrell, OIM, Offshore Installation Manager, pemimpin operasional ring yang bertanggung jawab atas keselamatan kru. Ia berperan sebagai penghubung antara kru teknis dan manajemen BP, serta mencoba mempertahankan prosedur keselamatan. Kemudian ada Donald Vedran dan Robert Kaluza, itu perwakilan BP, berperan sebagai pengambil keputus dari sisi manajemen. Mereka mendominasi komunikasi strategis dan berfokus pada efisiensi waktu serta biaya, seringkali mengesampingkan masukan keselamatan. Baik, saya akan menjelaskan gaya komunikasi yang terjadi di film Deepwater Horizon. Gaya komunikasinya adalah formal, terlihat itu dari rapat dan diskusi teknis, terutama saat membahas data pengoboran dan prosedur kerja. Bahasa yang digunakan bersifat struktural dan hierarkis. Kemudian gaya komunikasi yang digunakan dalam film ini itu adalah persuasif. Itu dilakukan ketika manajemen BP untuk meyakinkan kru agar tetap melanjutkan operasi. Kemudian ada agresif dan dominan. Hal ini tampak pada saat perwakilan BP itu menolak kekhawatiran kru dan menekan keputusan agar sesuai dengan kepentingan perusahaan. Gaya ini menciptakan ketegangan dan menurunkan keterbukaan komunikasi. Kemudian ada gaya komunikasi lainnya, itu ada asertif atau terbatas atau dibatasi. Ini ada pada scene Jimmy Harrell dan beberapa kru itu mencoba menyampaikan pendapat berdasarkan prosedur keselamatan, namun gaya ini tuh kalah kuat dibanding komunikasi dominan dari pihak BP yang agresif dan dominan tadi. Kemudian saya akan menyampaikan dampak gaya komunikasi terhadap efektivitas interaksi. Jadi, dari film Deepwater Horizon ini, manajemen BP itu lebih dominan karena dia menggunakan gaya komunikasi yang agresif dominan. Nah, sehingga membuat komunikasi menjadi satu arah dan menghambat pelaporan resiko secara objektif. Kemudian, melemahkan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, informasi teknis yang seharusnya menjadi dasar keputusan justru diinterpretasikan secara bias demi memenuhi target produksi. Hal ini menciptakan budaya komunikasi yang tidak aman. Kru menjadi ragu nih untuk menyuarakan kekhawatiran untuk perbedaan kekuasaan dan tekanan hierarki. Sebaliknya, komunikasi krisis saat evakuasi justru efektif. Dalam kondisi darurat, gaya komunikasi berubah menjadi langsung, jelas, dan kolaboratif.
sehingga membantu menyelamatkan banyak nyawa. Kesimpulan dari paparan saya tadi mengenai gaya komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang jelas, terbuka, dan berorientasi keselamatan, terbukti efektif dalam situasi krisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor psikologis dari film Deep Horizon sendiri. Yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu dari persepsi individu. Jadi BP atau British Petroleum, nah jadi mereka ini menganggap tekanan negatif atau rasa aman karena persepsi, sehingga mereka terfilter oleh deadline dan biaya. Jadi perusahaan BP ini ngerasa kalau mereka tuh harus ada deadline dan untuk nge-cost tekanan biaya itu. Jadi kru teknis memandang data menghormatkan sehingga gaya komunikasinya lebih waspada. Dan yang kedua adalah pengaruh emosi. Jadi Mr. Jimmy pada film ini marah atau frustasi saat BP terus menyepelekan data karena disebabkan ketidakpastian akan SOP yang terjadi di lapangan. Nah, pada saat blowout terjadi, mereka pada ketakutan dan panik dan bikin komunikasi jadi pendek dan instruktif. Jadi pada saat ada ledakan, BP terlihat ketakutan karena tidak merasa akan terjadinya kecelakaan pada saat itu. Dan yang terakhir ada motivasi tim, yaitu kru teknis termotivasi oleh keselamatan dan profesionalitas. Jadi BP termotivasi oleh kecepatan dan cost efisiensi. Namun dan motivasi yang berbeda dari pihak karyawan sendiri dan pihak perusahaan. Jadi menentukan bahwa arah komunikasi ini juga berbeda, seperti itu. Oke, baik, pertama-tama saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jason Pratama Putra Sudiarso dengan NPM 030, yang dimana di sini saya akan menyampaikan bagian kepemimpinan dan kekuasaan dari film Deepwater Horizon tahun 2016. Yang pertama saya akan menjabarkan gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Mr. Jimmy, suatu tokoh yang memiliki gaya kepemimpinan yaitu transformasional serta safety oriented. Lalu yang kedua ada perusahaan tersebut yaitu BP, di mana perusahaan ini memiliki gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan otoriter berbasis power dan hierarki. Lalu poin berikutnya ada efektivitas komunikasi pemimpin. Untuk di sini dapat terlihat dari tokoh Mr. Jimmy cukup efektif dalam menyampaikan resiko, tapi minim kekuasaan formal untuk memveto keputusan BP. Yang dimana memveto sendiri itu merupakan suatu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang dalam organisasi untuk dapat memutuskan bahwasannya tidak harus semuanya itu dari keputusan bersama. Bila ada pemimpin yang mempunyai hak veto, dia dapat membatalkan atau tidak menyetujui dari segala keputusan yang ada, lalu dapat menerapkan sistem baru dari keputusan tersebut. Jadi tidak seharus sejalan dengan keputusan bersama. Lalu BP sendiri efektif secara power, tapi buruk secara keselamatan dan validasi data. Lalu yang bagian terakhir ada distribusi kekuasaan. BP punya power struktural, transocean, atau cuma di kontrak. Ini menyebabkan downward communication yang timpang dan hazard ignored. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Risto-Safa Tadeo dengan akhiran NPM 177. Di sini saya akan memaparkan mengenai faktor psikologis yang muncul dari film yang dipilih oleh kelompok kami. Yang pertama, faktor psikologis. Yang pertama adalah persepsi individu. BP menganggap tekanan negatif atau aman karena persepsi mereka terfilter oleh tenggat waktu dan biaya. Kru teknis memandang data dengan meremehkan sehingga gaya komunikasi lebih hati-hati. Yang kedua ada pengaruh emosi. Pak Jimmy marah atau frustrasi saat BP terus menyepelekan data. BP terlihat defensif, menjaga citra dan keputusan bisnis. Kemudian ada saat ledakan terjadi, ketakutan dan panik membuat komunikasi menjadi pendek dan instruktif.
Kemudian yang ketiga ada motivasi tim. Kru teknis termotivasi oleh keselamatan dan profesionalitas. Yang berikutnya BP termotivasi oleh kecepatan dan efisiensi biaya. Kemudian motivasi berbeda, arah komunikasi juga berbeda. Terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Chandra Gali Wicaksono dengan NPM 006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan konteks yang ada pada film Deep Horizon. Yang pertama yaitu perbedaan budaya dan latar belakang. Teknisi Transocean sendiri itu sangat mementingkan budaya keselamatan kerja, di mana dia sangat fokus terhadap K3. Sedangkan perusahaan BP sendiri itu lebih fokus pada efisiensi dan profit. Dari perbedaan budaya tersebut yang mengakibatkan adanya benturan komunikasi, di mana ada salah satu scene di film tersebut yaitu Mr. Rick yang memiliki budaya komunikasi sangat informal, kompleks, dan saling percaya. Sedangkan perusahaan BP sendiri itu lebih fokus top and down, terus minim transparansi. Karena adanya perbedaan budaya tersebut yang mengakibatkan adanya informasi kritis tidak sampai secara efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nasution dengan NPM 522111206. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan bagian nomor 7, yaitu refleksi teori. Pada refleksi teori ini menunjukkan bahwa masalah dalam organisasi berkaitan dengan komunikasi yang tidak aman dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Selanjutnya dengan bagian yang A, itu ada teori komunikasi organisasi. Pada teori komunikasi dan organisasi ini, kurangnya safety climate membuat anggota enggan menyampaikan risiko. Sementara dominasi kekuasaan pimpinan menyebabkan komunikasi berjalan satu arah atau berlawanan arah, yang bisa disebut salah tafsir. Selanjutnya ada pembelajaran taktis, yaitu organisasi perlu menanamkan keselamatan di atas profit, membuka komunikasi dua arah, dan memberikan ruang kritik. Jadi seperti terbuka begitu. Sekian, terima kasih.